Yuk kita ngobrolin soal duit, tapi dengan cara yang beda banget. Coba deh, lupain dulu soal merasa bersalah tiap kali mau jajan sesuatu. Kali ini kita bakal bedah satu cara buat membangun apa yang disebut hidup yang kaya atau rich life, yang idenya diambil dari buku I Will Teach You to Be Rich. Siap buat ngubah cara pandang kamu soal keuangan? Oke, kita mulai ya. Pernah nggak sih ngerasa jantung tuh agak deg-degan gitu pas mau buka aplikasi mobile banking? Atau perasaan cemas pas lihat kalender udah deket-deket akhir bulan? Kalau jawabanmu iya, tenang, kamu nggak sendirian kok. Justru perasaan inilah yang bakal jadi titik awal perubahan kita. Gejala-gejalanya mungkin familiar banget ya. Rasa cemas setiap kali ngetek saldo, perjuangan buat survive sampai gajian lagi, atau mungkin bisikan-bisikan di kepala yang bilang, aduh, harusnya aku bisa lebih baik deh dari ini. Kalau ngatur uang rasanya jadi kayak hukuman. Gak heran hidup jadi terasa sempit dan banyak banget batasannya. Tapi ini penting banget. Ini bukan salah kamu. Ini cuma gejala dari sistem yang selama ini mungkin kurang pas buat kamu. Nah, disinilah letak kuncinya. Stres yang kita rasain itu sumbernya bukan dari uang itu sendiri. Uang itu kan netral ya kan? Dia cuma alat. Stresnya itu datang dari cara kita memandangnya. Mungkin kita melihat uang sebagai musuh, sebagai sumber kecemasan, atau sebagai satu-satunya tolok ukur sukses. Begitu kita bisa mengubah cara kita memperlakukan alat ini, percaya deh, seluruh dunia keuangan kita bakal ikut berubah. Oke, jadi gimana kita mulainya? Langkah pertama ini adalah yang paling personal dan sejujurnya yang paling penting. Kita harus berhenti sejenak dan coba definisikan, apa sih arti hidup yang kaya atau rich life itu buat diri kita sendiri? Bukan versi orang lain, bukan versi medsos, tapi versi kamu. Jadi, apa sih sebenarnya rich life itu? Ini bukan soal punya nol berapa di rekening bank, sama sekali bukan. Rich life itu adalah tentang menggunakan uang dengan sadar untuk hal-hal yang emang benar-benar kamu cintai. Buat sebagian orang, mungkin artinya bisa liburan setahun sekali tanpa pusing. Buat yang lain, mungkin sesimpel bisa makan di restoran favorit tiap minggu, atau punya kebebasan buat kerja lebih sedikit biar bisa lebih banyak waktu sama keluarga. Kuncinya ada dua, sadar dan sangat personal. Nah, ini bedanya kelihatan banget. Di satu sisi, ada mindset hemat yang kadang bikin kita pusing sendiri. Fokusnya ke penghematan-penghematan kecil, kayak nggak jadi beli kopi, yang ujung-ujungnya bikin kita merasa serba terbatas. Di sisi lain, ada mindset rich life. Fokusnya itu ke kemenangan besar, kayak gimana caranya negosiasi gaji biar naik misalnya. Sambil dengan sadar, dan bahkan tanpa ampun, motong pengeluaran buat hal-hal yang sebenarnya nggak penting-penting amat buat kita. Ini soal jadi cerdas, bukan soal menderita. Oke, sekarang kamu udah tahu tujuanmu apa, udah kebayang rich life versi kamu itu seperti apa. Pertanyaan berikutnya, gimana cara mencapainya? Jawabannya bukan dengan niat atau tekad baja, bukan cuma modal semangat. Jawabannya adalah dengan membangun sebuah sistem. Sebuah sistem keuangan yang jalan sendiri alias otomatis. Kenapa harus sistem? Karena kutipan ini bener banget. Niat itu kan naik turun ya kan? Hari ini kita bisa super semangat buat nabung, besok lihat ada diskon gede, semangatnya langsung lupa. Kalau sistem, dia beda. Sistem itu kerja di belakang layar. Dia nggak peduli kamu lagi semangat atau lagi malas. Sistem itu memastikan hal-hal penting di keuanganmu terjadi begitu aja, otomatis. Ini dia contoh sistem yang simple tapi luar biasa ampuh. Coba bayangin deh. Dari pendapatanmu, sekitar 50-60% itu buat kebutuhan tetap, cicilan, tagihan, dan lain-lain. Terus, ini yang krusial, 10-20% itu langsung dikirim ke pos investasi dan tabungan. Nah, ini bagian terbaiknya nih, 20-30% itu dialokasikan buat guilt-free spending, uang yang bebas kamu pakai buat apa aja yang kamu suka, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Inilah yang bikin sistem ini asyik dan bisa awet. Alurnya itu sesederhana ini. Pertama, gaji masuk ke rekening utamamu. Kedua, sebelum kamu sempat mikir mau belanja apa, transfer otomatis udah gerak duluan. Mindahin porsi tabungan dan investasi ke rekeningnya masing-masing. Terus yang ketiga, sisa uang yang ada di rekening utama itu, nah itulah uang buat kamu nikmati. Habisin aja, nggak perlu merasa bersalah karena masa depanmu udah diamankan lebih dulu. Simpel kan? Oke, sistemnya udah ada, tujuannya juga udah jelas. Tapi ada satu musuh terakhir yang sering kali nggak kelihatan, yang bisa bikin semua rencana berantakan, yaitu jebakan emosi dan mental kita sendiri. Yuk, kita hadapi ini sama-sama. Kita tuh seringnya mikir kalau keputusan soal uang itu logis, padahal sering banget murni karena emosi. Coba deh inget-inget, lagi capek, buka marketplace. Lagi stres,
pesen makanan yang mahal. Kunci buat ngatasin ini bukan dengan nyalahin diri sendiri ya, tapi dengan mengenali polanya. Sadar aja dulu, oh aku gini kalau lagi capek. Kesadaran itu langkah pertama buat kita bisa pegang kendali lagi. Nah, ini salah satu jebakan paling umum, inflasi gaya hidup. Coba lihat grafiknya deh. Waktu gaji kamu 5 juta, pengeluaran 4,5 juta, kamu bisa nabung 500 ribu. Terus, gaji kamu naik jadi 8 juta. Harusnya, logikanya tabungan bisa naik drastis dong. Tapi yang sering terjadi, pengeluaran kita juga ikut naik jadi 7,5 juta. Alhasil, kita nabungnya, ya sama aja, 500 ribu juga. Di atas kertas kita lebih kaya, tapi secara finansial kita nggak kemana-mana. Terus gimana cara ngatasinnya? Ada satu aturan simple, tiap kali kamu dapat kenaikan gaji atau bonus, langsung bagi 2. 50% ya silakan dinikmati sekarang, buat upgrade hidup. Kamu berhak kok, tapi 50% sisanya langsung kirim ke rekening investasi atau tabungan. Titik. Dengan cara ini, kamu bisa nikmatin hasil kerja kerasmu sekarang sambil tetap ngebangun masa depan. Adil kan? Kita udah bahas soal mindset, soal sistem, dan soal jebakan mental. Sekarang kita sampai di bagian terakhir, dan ini yang paling menentukan segalanya, yaitu mengambil tindakan. Kuncinya adalah mulai sekarang, bukan nunggu waktu yang sempurna. Karena waktu yang sempurna itu nggak pernah ada. Perubahan finansial yang beneran terjadi itu bukan dari satu tindakan heroik yang besar. Bukan. Perubahan itu adalah hasil tumpukan dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Yang dilakuin tiap hari, tiap minggu, tiap bulan tanpa henti. Ingat ya, konsistensi itu selalu ngalahin intensitas. Jadi, jangan sampai merasa kewalahan. Kamu nggak perlu melakukan semuanya sekaligus. Coba pilih satu hal aja dari daftar ini buat dimulai hari ini. Mungkin cuma buka satu rekening tabungan terpisah. Atau atur satu aja transfer otomatis, biarpun cuma Rp50.000. Atau ambil pulpen dan kertas sekarang, tulis 3 hal yang jadi definisi rich life versi kamu. Langkah pertama itu nggak harus besar. Yang penting kamu melangkah. Dan kita akan akhiri sampai di sini dengan sebuah pertanyaan buat kamu renungkan. Setelah dengar semua ini, apa cuma satu langkah terkecil yang bisa kamu ambil hari ini juga untuk mulai membangun rich life versi kamu? Karena pada akhirnya, yang kita cari itu bukan sekedar angka di rekening, tapi ketenangan pikiran dan kendali penuh atas hidup kita sendiri. Mulailah dari sana.